Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan inayahnya lah kita bisa berkumpul bersama-sama di kelas online tercinta ini. Assalatu dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat dialah kita bisa merasakan kondisi seperti sekarang ini. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Inquiry. Saya sebagai pemateri pertama akan membacakan tentang pengertian dan langkah-langkah metode inquiry. Yang pertama, pengertian. Inquiry didefinisikan sebagai suatu proses yang mensyaratkan interaksi guru dan peserta didik pada level yang sangat tinggi, high degree of interaction antar guru, peserta didik, materi pelajaran, dan lingkungan. Sedangkan menurut Wina Sanjaya, inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antar guru dan siswa. Kemudian, langkah-langkah metode inquiry. Suatu pembelajaran dapat dikatakan menggunakan metode pembelajaran inquiry atau tidak terlihat dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, observing atau pengamatan. Yang kedua, classifying using number atau mengklasifikasikan kotak. Kemudian space-time relationship atau menghubung-hubungkan waktu. Kemudian predicting atau melakukan perkiraan-perkiraan. Dan selanjutnya inferring, penarikan kesimpulan sementara. Kemudian defining operationally atau merumuskan definisi operasional. Kemudian formulating hypothesis, yaitu menyusun dugaan-dugaan sementara. Kemudian interpreting data, melakukan interpretasi data. Kemudian controlling variables, yaitu mengontrol variabel. Kemudian experimenting atau menguji cobakan. Dan yang terakhir, communicating, mengomunikasikan hasil atau temuan yang diperoleh. Langkah-langkah tersebut sangat menitik beratkan kepada proses inquiry, di mana peserta didik lebih berperan dalam melakukan suatu penyelidikan. Langkah-langkah tersebut harus dilaksanakan dengan hati-hati dan sistematis. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk memaparkan materinya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari, yakni tentang macam-macam inquiry. Nah, di sini menurut Kinsfater dan kawan-kawan membedakan antara dua macam inquiry, yaitu guided inquiry dan open inquiry atau bebas. Perbedaan itu lebih ditandai dengan seberapa besar campur tangan guru dalam penyelidikan tersebut. Yang pertama, ada yang namanya guided inquiry atau penyelidikan terarah. Inquiry yang terarah adalah inquiry yang banyak dicampur oleh guru. Guru banyak mengarahkan dan memberikan petunjuk, baik lewat prosedur yang lengkap dan pertanyaan-pertanyaan pengarahan selama proses inquiry. Bahkan, guru sudah punya jawaban sebelumnya, sehingga siswa tidak begitu bebas mengembangkan gagasan dan idenya. Jadi, guided inquiry di sini guru itu lebih banyak campur tangannya daripada siswa. Jadi, siswa itu tidak bebas mengembangkan gagasan dan idenya. Yang kedua, ada yang namanya open inquiry atau inquiry terbuka atau bebas. Di sini berbeda dengan inquiry yang terarah. Di sini siswa diberi kebebasan dan inisiatif untuk memikirkan bagaimana akan memecahkan persoalan yang akan dihadapi.
siswa sendiri berpikir, menentukan hipotesis, lalu menentukan peralatan yang akan digunakan, merangkainya, dan mengumpulkan data sendiri. Jadi di sini siswa itu lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, dan guru itu tidak banyak campur tangan di dalamnya. Jadi yang open inquiry ini guru hanya sebagai fasilitator, membantu sejauh dimana siswa dimintanya. Jadi guru tidak terlalu banyak memberikan arahan. Jadi di sini siswa itu jauh lebih bebas mengungkapkan gagasan dan idenya. Jadi itu tadi macam-macam inquiry. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya tadi. Adapun kelebihan dan kekurangan inquiry. Kelebihan inquiry yang pertama, menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran dianggap lebih bermakna. Yang kedua, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern dan menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Yang terakhir, melatih siswa untuk lebih giat belajar sendiri. Adapun kelemahan inquiry yang pertama, akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, tidak semua materi dapat diterapkan dengan metode ini. Yang ketiga, sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang terakhir, dalam mengimplementasikan memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Mungkin sekian apa yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.